Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alfian Saputra Pratama dengan NIM 20.082AF dari Akademi Farmasi Yamaha Makassar dari kelas non-regular C bersama dengan teman saya. Nama saya Andi Febrian Pratama, kelas C20, NIM 20083, asal kampus Akademi Farmasi Yamaha Makassar. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan baik dari modul 1 sampai modul 5. Yang pertama yaitu modul 1 kajian literatur, dan modul yang kedua observasi lapangan, dan modul yang ketiga yaitu inventarisasi tanaman obat, dan modul yang keempat kajian tanaman obat, dan modul yang kelima atau yang terakhir yaitu rancangan rencana inovasi. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke video penjelasannya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan etnofarmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kegunaan tanaman yang memiliki efek farmakologi yang memiliki hubungan dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat sekitar atau suku. Kemudian kita masuk ke modul 1 yaitu kajian literatur. Di modul 1 ini saya mengkaji materi yang berjudul immunostimulans, yaitu substansi atau obat dan nutrien yang menstimulasi sistem imun dengan meningkatkan aktivitas komponen sistem imun untuk melawan infeksi dan penyakit. Ada pula faktor yang memicu turunnya daya tahan tubuh, diantaranya yaitu kurang tidur, stres, usia yang rentan memiliki daya tahan tubuh rendah, mengalami obesitas, anak usia di bawah 5 tahun, dan yang keenam yaitu dehidrasi. Selanjutnya yaitu gejala atau ciri-ciri pertanda kita sedang memiliki daya tahan tubuh yang rendah, yaitu memiliki lebih dari 4 infeksi telinga, mengalami pneumonia 2 kali selama setahun, mengalami sinusitis kronis dalam setahun, sering pilek atau meriang, sering mengalami masalah pencernaan. Kemudian pengobatan atau terapi secara modern yang dapat dilakukan untuk menaikkan daya tahan tubuh yaitu rutin berjemur di pagi hari, makan sehat dan bernutrisi, rajin olahraga, lakukan hal yang membuat diri bahagia, tetap bersosialisasi dengan aman, dan istirahat yang cukup. Kemudian yaitu pengobatan atau terapi secara tradisional yang dapat dilakukan untuk menaikkan daya tahan tubuh, yaitu mengkonsumsi 6 macam tanaman herbal yaitu ginseng, bawang putih, kunyit, daun kelor, meniran, dan jahe. Kemudian yaitu senyawa metabolit primer dan atau sekunder yang diperkirakan mampu memiliki efek pencegahan, penanganan, atau pengobatan. Senyawa untuk meningkatkan sistem imun diantaranya yaitu ada vitamin D, vitamin C, vitamin E, zinc, selenium, propolis, dan kurkumin. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari data yang saya kumpulkan dapat saya simpulkan bahwa untuk menaikkan daya imun kita harus mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan istirahat yang cukup, serta diimbangi dengan olahraga yang cukup dan juga minum vitamin tambahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul 2 yaitu observasi lapangan. Nah, di modul ini saya melakukan observasi di Jalan Pelita Taman Nyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Nah, kemudian setelah saya melakukan observasi lapangan, saya menemukan 2 responden, dan responden yang pertama yaitu Muhammad Yahya yang berumur 21 tahun yang beralamatkan di Jalan Pelita Taman Nyeleng. Dan kemudian responden yang kedua yaitu Ibu Rostini dengan umur 30 tahun dari Jalan Pelita Taman Nyeleng. Nah, di modul 3 ini yaitu inventarisasi tanaman obat, saya melakukan wawancara terhadap 2 responden. Berikut adalah video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Saputra Pratama dari kelas C20 dengan NIM 20.082 dari kelompok 1 yang akan menanyakan tentang obat-obat yang berfungsi untuk daya tahan tubuh. Baik, saya ingin bertanya, namanya siapa?
meningkatkan aktivitas komponen sistem imun untuk melawan infeksi atau penyakit pada tubuh. Baik. Pertanyaan yang pertama yaitu tanaman atau ramuan yang biasa kakak gunakan ketika daya tahan tubuhnya menurun itu apa? Biasanya saya menggunakan ramuan dari temulawak. Ramuan dari temulawak. Baik. Gejala yang Anda rasakan ketika daya tahan tubuhnya menurun itu seperti apa? Mungkin gejalanya seperti demam itu, gampang mengalami capek, kemudian terserang penyakit. Cara mengkonsumsi dari temulawak itu seperti apa? Caranya itu tadi dibersih dulu, kemudian kita geprek atau garut, kemudian dimasak dengan 2 gelas air, kita tunggu sampai mendidih kira-kira sampai 1 gelas, lalu kita diamkan, kemudian kita minum. Berapa lama hingga efek ini terasa ketika Anda menggunakan ramuan temulawak itu? Menggunakan ramuan temulawak itu saya terasa obatnya setelah 7 hari. Setelah 7 hari. Kira-kira 7 hari mulai berefek ya? Ya. Kemudian apakah Anda menggunakan ramuan ini bersama dengan obat dokter atau tidak? Tidak. Tidak. Kemudian setelah Anda gunakan ramuan ini, apakah gejalanya berkurang? Penyakitnya sembuh atau penyakitnya bahkan tidak sembuh? Setelah menggunakan ramuan ini, gejala penyakitnya berkurang dan lama-kelamaan sembuh. Baik. Nah, itulah tadi hasil wawancara yang dapat saya lakukan bersama dengan saudara Muhammad Yahya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Seputra Pratama dengan NIM 20.082 AF dari kelas C20 dari kelompok 1 yang akan bertanya tentang obat-obat atau bahan-bahan herbal yang bermanfaat sebagai daya tahan tubuh. Baik, pertama saya ingin menanyakan nama serta umur dari responden. Namanya? Nama saya ini. Rostini. Ya, ini Umurnya? umur 30. 30 tahun. Baik. Biasanya Mbak Ros ini mengkonsumsi ramuan apa agar daya tahan tubuhnya meningkat? Biasanya saya pakai tumbuh jahe. Baik, tumbuhan jahe. Iya. Baik. Gejala yang biasa Mbak Ros rasakan ketika daya tahan tubuhnya menurun itu apa? Gejalanya biasa itu lemas, letih, apa itu kurang nafsu makan. Cara pengolahan dari tumbuhan jahe ini tuh agar dapat langsung dikonsumsi seperti apa? Biasanya itu jahe itu saya cuci bersih-bersih. Ya. Setelah itu saya kupas, kemudian saya geprek. Setelah itu saya rebus Ya. dengan air 2 gelas. Kemudian setelah mendidih sampai kurang lebih 5 menit gitu. Saya tuang ke dalam gelas, kemudian saya beri sedikit jeruk nipis atau biasa madu juga. Agar terasa Iya, iya. mudah dikonsumsi. Iya. Kemudian pertanyaan yang berikut yaitu lama penggunaan dari ramuan itu agar dapat efeknya kira-kira berapa lama? Kalau saya biasanya sampai 3 hari saya minum obat ramuan itu. Iya. Kemudian biasanya Mbak Ros menggunakan ramuan ini bersama dengan obat dokter atau tidak? Tidak, saya Tidak. konsumsi saja itu jahe. Jahe saja. Iya. Kemudian biasanya Mbak Ros setelah menggunakan ramuan ini apakah gejala penyakitnya berkurang, penyakitnya sembuh atau bahkan penyakitnya tidak sembuh? Biasanya itu setelah saya minum itu ramuan ya berkurang. Tapi setelah 1 hari itu Agak timbul efeknya. iya baru timbul efeknya. Iya. Itu saja. Iya. Baik. Itulah tadi hasil wawancara yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya di modul 4 yaitu kajian tanaman obat. Nah, di modul 4 ini saya mengambil 2 tanaman herbal yang mampu menaikkan daya tahan tubuh, diantaranya yaitu temulawak. Temulawak ini memiliki kandungan fenol, flavonoid, dan kurkumin yang bersifat antioksidan, mampu menaikkan daya imun pada tubuh. Kemudian cara konsumsi dari temulawak yaitu temulawak dibersihkan dengan air bersih, lalu digeprek atau diparut, kemudian dimasak bersama 2 gelas air minum hingga mendidih, kemudian dituang ke dalam gelas lalu diminum dalam keadaan hangat. Ramuan ini dapat dikonsumsi selama 3-7 hari agar efek yang diinginkan itu timbul. Kemudian tanaman yang kedua yaitu jahe. Jahe ini merupakan tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Kemudian jahe banyak mengandung vitamin C dan magnesium. Kandungan ini membuatnya membantu tubuh untuk memperkuat sistem imun. Selain kedua zat tersebut, jahe juga memiliki kandungan gingerols, sogaols, dan zingerones yang dapat berfungsi sebagai antioksidan bagi tubuh. Selanjutnya yaitu cara mengkonsumsi temulawak. Pertama dicuci bersih, kemudian diiris tipis-tipis atau digeprek, dan kemudian dimasak dengan 2 gelas air hingga mendidih. Kemudian dituang ke dalam gelas, didiamkan hingga agak hangat, dapat diminum langsung atau ditambahkan pemanis seperti madu. Nah, kemudian kita masuk ke modul 5 atau modul yang terakhir yaitu rancangan rencana inovasi. Nah, rancangan saya di modul ini yaitu ingin membuat sebuah produk minuman modern yang berbahan temulawak yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Apa itu imunostimulans? Imunostimulans adalah senyawa yang dapat meningkatkan kerja komponen-komponen sistem imun. Imunostimulan diberikan untuk meningkatkan respon imun terhadap penyakit atau infeksi. Imunomodulator adalah semua obat yang dapat memodifikasi respon imun, menstimulasi mekanisme pertahanan alamiah dan adaptif, dan juga dapat berfungsi baik sebagai imunoprotesan maupun imunostimulan. Faktor pemicu atau penyebab yaitu yang pertama tukang tidur, stres, usia yang rentan, memiliki daya tahan tubuh rendah, mengalami obesitas, anak usia di bawah 5 tahun, dan yang terakhir dehidrasi. Gejala ataupun ciri-ciri. Gejala penurunan daya imun antara lain: yang pertama memiliki lebih dari 4 infeksi telinga dalam setahun. Yang kedua mengalami pneumonia 2 kali selama setahun. Yang ketiga mengalami sinusitis kronis dalam setahun. Yang keempat sering pilek atau meriang. Dan yang terakhir sering mengalami masalah pencernaan. Adapun pengobatan atau terapi secara modern, yaitu yang pertama, rutin berjemur di pagi hari, makan sehat dan bernutrisi, rajin berolahraga, dan melakukan hal yang membuat diri bahagia. Dan yang selanjutnya, tetap bersosialisasi dengan orang. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup. Senyawa metabolik primer atau sekunder yang diperkirakan mampu memiliki efek pencegahan atau penanganan dan pengobatan terapi. Senyawa untuk meningkatkan sistem imun, yaitu yang pertama kurkumin, propolis, herbal, selerium, zinc, vitamin E, vitamin D, dan vitamin C. Kesimpulan yaitu imunostimulan merupakan obat atau nutien yang menstimulan sistem imun dengan meningkatkan aktivitas komponen sistem imun. Obat-obatan atau bahan herbal yang berkhasiat menaikkan daya imun tubuh sangat perlu untuk dikonsumsi
di mesin pancaroba dan baik juga untuk menangkal radikal bebas. Dan yang modul 2, observasi lapangan. Apakah terdapat pelayanan kefarmasian dalam lingkup masyarakat baik secara umum maupun individual? Ya, terdapat. Yang kedua, apakah masyarakat setempat sering menggunakan tanaman dalam menanggulangi masalah kesehatan? Ya, masyarakat menggunakan kunyit dalam menjaga kesehatan imun. Dan yang ketiga, apakah terdapat ramuan atau resep-resep tradisional yang biasa digunakan masyarakat setempat? Ya, masyarakat menggunakan ramuan biasanya yang dapat diminum. Dan selanjutnya, apakah terdapat penyembuh atau pengobat tradisional yang menjadi solusi masyarakat setempat untuk menyembuhkan penyakitnya? Tidak ada. Di lokasi tersebut tidak terdapat pengobatan tradisional. Apakah dalam pengobatan masyarakat biasanya menyertai placebo atau magical power, doa-doa tertentu atau jampi-jampi yang diyakini berpengaruh untuk dapat menyembuhkan penyakitnya? Tidak ada. Di lokasi tersebut tidak dapat pengobatan berupa jampi-jampi atau doa. Dan pertanyaan yang terakhir adalah apakah masyarakat lebih percaya dengan pengobatan yang dilakukan secara empiris atau datang berobat langsung ke sarana pelayanan kesehatan di daerah setempat? Masyarakat setempat lebih mendahulukan ke sarana puskesmas ataupun apotek. Modul 3 yaitu informasi penyakit atau gejala penyakit, yaitu nyeri otot, meriang, dan mudah lelah. Tanaman atau ramuan yang digunakan adalah buah mengkudu. Cara pengolahan buah mengkudu ataupun cara pengobatan yaitu buahnya dikupas, lalu dipotong-potong, kemudian direbus. Air rebusannya itu dicampur dengan madu lalu diminum. Dan lama pengobatannya itu selama 2 hari. Dan informasi penyakit berikutnya yaitu tanaman yang digunakan adalah bawang putih. Cara pengobatannya yaitu dihancurkan sampai halus, lalu ditambahkan madu lalu diminum. Lama pengobatan adalah kurang lebih selama 3 hari. Modul 4 yaitu tanaman yang digunakan, nama daerah, nama Indonesia dan nama Latin. Nama daerah dari mengkudu adalah bayak dan nama Latin adalah Morinda citrifolia. Cara pengolahan dan penggunaan tanaman yaitu ambil buah yang matang warna putih, lalu buahnya dicuci dan dipotong-potong dan diberikan pemanis atau gula pasir, biasanya juga di blender dan ditambahkan madu. Keterangan lama penggunaan yaitu setelah dikonsumsi 1 hari. Dan yang kedua adalah nama tanaman yang digunakan daerah Indonesia dan Latin yaitu tanaman bawang putih atau nama daerahnya Lacuna cebo dan nama latinnya Allium sativum. Cara pengolahannya dihancurkan sampai halus lalu ditambahkan madu lalu diminum. Masa pengobatannya itu kurang lebih 3 hari. Kesimpulannya yaitu berdasarkan wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat di Jalan Pelita Taman Nyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa masih menggunakan tanaman tradisional untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dari data 2 responden yang saya kumpulkan, ada 2 tumbuhan atau tanaman obat yang dapat meningkatkan imun tubuh yaitu buah mengkudu dan bawang putih. Pada dasarnya pemakaian tumbuhan obat oleh masyarakat masih sederhana, hanya bersumber dari pengalaman dan informasi orang tua terdahulu. Yang selanjutnya yaitu modul 4, tanaman yang digunakan nama daerah Indonesia dan Latin. Nama daerahnya adalah bayak, latinnya Morinda citrifolia. Kandungan senyawa aktifnya yaitu scopoletin dan fenolik dan flavonoid. Yang kedua, Lacuna cebo atau bahasa Indonesianya bawang putih. Nama
Nama latinnya adalah Allium sativum. Bagian tanaman yang digunakan adalah umbinya, serta kandungan senyawa yaitu sulfur dan asam amino dan alisin. Pembahasan. Dari data hasil kegiatan inventaris tanaman obat yang diberikan pada modul 3 di daerah 2, jenis tanaman yang digunakan dan dipercayai oleh masyarakat di Taman Nyeleng untuk menaikkan daya tahan tubuh. Dari 2 tanaman tersebut telah kami lakukan studi literatur terhadap kandungan senyawa aktif pada tanaman tersebut. Apakah sesuai dengan kepercayaan masyarakat dengan pengalaman yang dipercaya masyarakat di Taman Nyeleng? Yang terakhir ini adalah kesimpulan modul 4, yaitu terdapat 2 jenis tanaman yang digunakan oleh masyarakat di Jalan Pelita Taman Nyeleng, Kecamatan Barongbong, Kabupaten Goa, sebagai obat tradisional untuk meningkatkan imunitas tubuh, yaitu buah mengkudu dan bawang putih. Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan, dari 2 tanaman tersebut mengandung senyawa kimia seperti scopoletin, fenolik, flavonoid, dan pada buah mengkudu. Dan untuk pada buah bawang putih mengandung sulfur, asam amino, dan alisin sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Baik, itulah tadi tugas etno yang saya paparkan dari modul 1 sampai 5. Terima kasih. Dasar mewawancarai mengenai pengobatan yang digunakan sama masyarakat setempat. Sebelumnya kalau boleh tahu itu atas nama siapa dan umur berapa? Saya di atas nama Ibu Kamila, 41 tahun. 41 Budi. Baik, saya bakal tanya pertanyaan Budi. Yang pertama itu di sini tuh apakah terdapat kelainan informasian di masyarakat setempat baik secara umum ataupun individual? Jadi Pertanyaan kedua itu Bu, apakah masyarakat setempat biasa menggunakan kayak tanaman ataupun obat herbal apa Bu yang untuk mau menaikkan kesehatan imunnya? kalau di sini masyarakat biasa menggunakan kunyit untuk meningkatkan kesehatan imun. Kunyit Tubuh, Budi. iya. Pertanyaan ketiga, apakah di masyarakat setempat Bu terdapat kayak ramuan atau resep tradisional yang bisa digunakan di masyarakat setempat? Biasa itu kunyitnya itu dia di apa Bu? Supaya bagaimana cara pengolahannya itu kunyitnya? Kalau pengolahan kunyit itu di sini dia direbus, terus bisa diminum langsung. Diminum Bu ya? Iya. Pertanyaan yang keempat Bu, apakah terdapat penyembuh atau pengobatan tradisional yang menjadi solusi masyarakat setempat untuk menyembuhkan penyakitnya Bu? Kalau di desa kami itu belum ada terdapat pengobatan tradisional. Belum ada Bu ya? Iya. Kalau untuk pertanyaan yang selanjutnya, masyarakat setempat Bu biasa menggunakan jampi-jampi untuk pengobatannya atau untuk semacam kayak doa-doa begitu? Oh, nggak ada deh di sini seperti itu. Tidak ada di. Iya. Yang pertanyaan terakhir Bu, apakah masyarakat setempat Bu lebih percaya dengan pengobatan yang dilakukan sendiri atau datang berobat langsung ke sarana pelayanan kesehatan? Oh, kalau di sini masyarakat di desa ini lebih ke puskesmas atau ke apotek.